Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Segala puja dan puji syukur selalu senantiasa kita peruntukkan hanya kepada Allah. Yang dengannya kita senantiasa meminta, yang dengannya kita senantiasa meminta pertolongan, yang dengannya kita senantiasa bertobat kepadanya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan jiwa-jiwa kita, dan kita berlindung kepada Allah dari kejelekan amal-amal kita. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Demikian juga sebaliknya, barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikan petunjuk. Kita bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Jamaah hadirin dan hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan kali ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Jalla wa Ala di salah satu di antara rumah-rumahnya, yakni di Baitullah, di masjidnya Allah. Kita akan kembali membacakan yakni sebuah kitab yang bernama Tadhkiratus Sami' Al-Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim, yang ditulis oleh Al-Imam Badruddin Muhammad bin Ibrahim bin Sa'dillah ibnu Jama'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i rahimahullah. Yakni sebuah kitab yang menjelaskan tentang apa? Tentang sebuah adab. Dan sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya adab itu sangat penting, terutama bagi kita para penuntut ilmu, bagi kita yang mengajarkan ilmu. Maka pada pertemuan yang pertama kita telah sebutkan apa makna daripada kitab tersebut. Kemudian yang kedua kita telah sebutkan tentang biografi singkat daripada muallif, penulis buku tersebut. Dan yang ketiga kita telah menyebutkan tentang bagaimana kisah di antara ulama salaf kita di dalam menuntut ilmu. Maka pada kali ini kita akan membacakan kitab beliau pada muqaddimah yang pertama. Maka para ikhwan dan juga para akhwat rahimani rahimakumullah, beliau berkata qala musannif rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim wa bihi taufiqi. Yang pertama, beliau memulai kitabnya maksudnya dengan basmalah. Dan ini pada pertemuan sebelumnya telah kita jelaskan apa? Yakni bahwasanya para ulama kita ketika mereka memulai kitab-kitab mereka, maka mereka memulai dengan apa? Dengan basmalah. Kenapa demikian? Karena tidaklah yang mereka tulis dengan menyebut nama Allah dengan basmalah memiliki tujuan. Apa kemarin kita sampaikan? Tujuan yang pertama adalah apa? Untuk mengikuti Al-Quran. Dan sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya di dalam Al-Quran Allah telah memulai kitabnya dengan basmalah. Ada satu surah yang Allah Jalla wa Ala tidak memulai dengan basmalah. Surah apa itu? Naam, surah At-Taubah. Kemudian yang kedua adalah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagaimana ketika kita mempelajari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita dapati ketika Nabi masuk pada tahun ke-6 Hijriyah, maka Rasulullah hendak menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia. Maka apa yang Nabi lakukan? Nabi menulis surat kepada para raja
Dan ketika Nabi memulai suratnya, maka Nabi menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga yang dilakukan oleh siapa? Nabi Sulaiman alaihi salam, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tak kala Nabi Sulaiman dia menulis surat, maka beliau menyebutkan ini sebagaimana Allah nukilkan di dalam Al-Qur'an surah An-Naml ayat 30. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman, dan sesungguhnya isinya yang pertama kali adalah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian yang ketiga, kenapa para ulama kita mereka memulai dengan basmalah? Alasan yang ketiga, bahwasanya mereka hendak mengambil keberkahan daripada nama Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Mereka mengamalkan sebuah hadis yang disebutkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang diriwayatkan daripada sahabat, akan tetapi sebagian ulama menilai hadis tersebut adalah dhaif, akan tetapi sebagian yang lain mengatakan adalah hasan. Maksudnya apa? Maknanya ia sesuai dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam kitabnya, yakni bahwasanya hendaknya seseorang ketika mereka memulai hendaknya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Yakni apa kata Nabi? Yakni kullu kalamin la yubda'u fihi bismillah fahuwa abtar. Yakni setiap perkara yang dianggap penting apabila tidak dimulai dengan nama Allah dengan basmalah, maka akan terputus keberkahannya. Kenapa demikian jemaah rahiman rahimakumullah? Karena di dalam huruf bismillah itu ada ba. Maka para ulama kita menjelaskan ba di situ maknanya adalah apa? Isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang yang dia melakukan sesuatu dengan menyebut bismillah, maka sejatinya mereka meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kita diperintahkan jemaah ketika hendak memulai sesuatu, maka apa? Kita diperintahkan untuk menyebut nama Allah. Salah satunya apa? Ketika kita makan, ya enggak? Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada anak kecil, ya gulam, wahai anak kecil, makanlah dengan tangan kanan dan sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Makanya ketika kita makan, jangan lupa kita membaca basmalah. Maka sejatinya orang yang ketika dia makan apapun itu, yang penting halal atau meminum, kemudian dia membaca basmalah, maka sejatinya apa? Dia mengatakan dengan nama Allah, yakni aku meminta pertolongan kepadamu ya wahai Allah, dengannya aku makan. Dan di dalam masalah apa lagi? Ketika keluar daripada rumah, ya enggak? Kita diperintahkan untuk apa? Membaca doa. Apa doanya ketika keluar daripada rumah? Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Maka perhatikan, yakni apa? Dengan menyebut namamu wahai Allah, yakni karenamu wahai Allah, yakni apa? Kita bismillahi tawakkaltu 'alallah, yakni kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana tidak ada upaya dan kekuatan melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak hanya sampai di situ jamaah. Hadirin dan hadirat rahiman rahimakumullah, ketika berhubungan suami istri pun kita dianjurkan untuk apa? Membaca doa. Apa doanya ketika berhubungan suami istri? Santri hafal enggak? Oh, santri hafal. Masya Allah. Ya. Apa doanya? Bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibni syaitana ma razaqtana. Dengan menyebut nama Allah subhanallah, ketika kita berhubungan suami istri, ketika kita mendatangi istri kita, kita diperintahkan apa kata Nabi? Lau anna ahadakum ila arada ayyati ahlahu, apabila seseorang
yang dia hendak mendatangi istrinya, lalu dia membaca doa bismillahi, Allahumma jannibni syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana, yakni dengan menyebut nama Allah, maka lindungilah kami wahai Allah dari syaitan, dan lindungilah anak kami, atau lindungilah apa-apa yang telah engkau rezekikan kepada kami daripada syaitan. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa innahu, maka sesungguhnya barang siapa yang apabila ayyuqaddir bainahuma waladun fi dzalika, kalau seandainya mereka berhubungan badan, lalu Allah Subhanahu wa taala takdirkan dengan hubungan tersebut Allah berikan mereka anak, maka apa kata Nabi? Lam yadurruhu syaitanu abadan, maka syaitan selamanya tidak akan mampu untuk menggoda anak tersebut. Maka hendaknya kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Maka lihatlah apa yang dilakukan oleh Al-Imam Badruddin Ibnu Jama'ah rahimahullah ketika beliau memulai kitabnya dengan menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Maka sejatinya jamaah, apa yang beliau lakukan ini, maka sejatinya beliau meminta pertolongan kepada Allah. Kenapa? Karena di dalam menulis kitab itu bukanlah perkara yang mudah jamaah. Di dalam menulis kitab itu bukanlah perkara yang mudah. Kenapa? Karena di dalam menulis kitab ada hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kita meminta pertolongan kepada Allah. Kenapa? Karena kalaulah bukan pertolongan Allah, maka seseorang tidak akan bisa menulis kitab. Kemudian yang kedua, menulis kitab, kalau hanya sekedar menulis, mudah ataukah gampang? Sama aja ya enggak? Mudah ataukah sulit? Kalau hanya sekedar menulis, tentu saja kalau hanya sekedar menulis adalah sesuatu yang tidak sulit, ya enggak? Cuman pertanyaannya, tulisan tersebut berkah ataukah tidak? Bermanfaat ataukah tidak? Orang yang membacanya bisa faham ataukah tidak? Nah, ini permasalahannya. Oleh karena itulah kenapa beliau menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, disebabkan karena beliau meminta pertolongan kepada Allah Jalla wa Ala agar Allah memberikan pertolongan kepada beliau agar beliau bisa menulis. Bukan hanya sekedar menulis, akan tetapi beliau mengambil keberkahan daripada nama tersebut. Tentu saja di dalam menulis yang kita perlukan apa? Yang pertama mungkin judul, ya enggak? Judul sebuah tulisan. Apa sih judul yang hendak kita sebutkan di dalam tulisan kita? Kemudian yang kedua, apa tujuan daripada kita menulis? Apa yang hendak kita sampaikan? Apa yang hendak kita sampaikan? Kemudian yang ketiga, ketika kita menempatkan satu bab, itu harus berurutan. Mana yang kita dahulukan di dalam kitab kita tersebut, mana yang harus kita taruh di pertengahan, dan mana yang harus kita akhirkan, ya enggak? Kalau di sini kita fikir belajar kitab apa? Hah? Silsilah. Nah, coba kalau masalah fikih, coba kita lihat. Para ulama menaruh bab tentang masalah fikih. Apa dulu yang mereka taruh di bab pertama? Apa? Na'am sahih toharoh. Dan bab yang terakhir terkadang mereka menaruh tentang apa? Jihad. Atau misalkan tentang memerdekakan budak. Nah, di sini memberikan faedah kepada kita jamaah bahwasanya apa? Bab tentang toharoh itu harus kita dahulukan sebelum kita berbicara tentang masalah yang besar. Maka ada orang yang dia semangat jihad. Ketika kita tanya apa syarat daripada toharoh, apa definisi toharoh, mereka tidak paham. Ya. Nah, ketika para ulama mereka menempatkan satu bab di dalam buku mereka, itu saling apa? Berkaitannya, saling berkesinambungan. Maksudnya apa? Saling nyambung satu sama lain. Contoh saja, bab Kitabut Tauhid. Ya enggak? Siapa penulisnya? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah. Maka yang pertama kali yang beliau sebutkan di dalam babnya adalah apa? Kitabut Tauhid, tentang hak seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Bab yang kedua tentang Fadlul Tauhid, tentang keutamaan tauhid. Nah, perhatikan.
ketika mereka menulis kitab, para ulama kita, maka satu bab dengan bab yang lain itu saling berkesinambungan. Maka di sana jamaah, ketika menulis kitab memerlukan apa? Keseriusan, memerlukan kesungguhan, bukan hanya sekedar menulis, akan tetapi ketika menaruh dalam sebuah bab itu juga diperlukan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan. Maka beliau mengatakan wabihi taufiqi, ya, dan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala maka beliau meminta taufik daripada Allah. Maksudnya apa jamaah? Maksudnya adalah kalau bukan karunia Allah, bukan karena taufik daripada Allah, maka beliau tidak bisa menulis kitab ini. Dan kita juga kalau bukan karena taufik daripada Allah, mungkin kita tidak bisa belajar, kita tidak bisa menuntut ilmu, dan mungkin kita tidak bisa melaksanakan salat 5 waktu. Maka oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam khutbahnya Nabi sering mengatakan, "May yahdihillahu fala mudhillalah." Barang siapa yang telah Allah berikan petunjuk, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Begitu juga sebaliknya, barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikannya petunjuk. Ini memberikan pelajaran kepada kita. Hendaknya apa? Hendaknya kita senantiasa berdoa kepada Allah, meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dialah Allah yang senantiasa menuntun hamba tersebut di dalam ketaatan. Kemudian kita lanjutkan. Qala musannif rahimahullah, maka beliau setelah mengatakan wabihi taufiqi, maka beliau memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah al-Baghir Rahim al-Wasi'il Alim dzil Fadlil Azim wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin an-Nabiyil Karim. Maka beliau memulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, yakni segala puji bagi Allah al-Bari Rahim, yang mana Allah Subhanahu wa taala memiliki begitu banyak kebaikan, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat daripada Maha Pengasih. Maka di sini jamaah, para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, Syekh memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan tentang bagaimana beliau mengungkapkan rasa syukur beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan Al-Wasi'il Alim, yang mana dialah Allah yang maha luas kemuliaannya, dan Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui. Al-Wasi' yakni artinya yang maha luas karunia-Nya Allah. Al-Alim, Allah maha mengetahui. Maka di sini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya dialah Allah yang memiliki sifat maha mengetahui. Ya, maka ketika kita hendak bermaksiat kepada Allah, ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui. Dzil Fadlil Azim, dan dialah Allah Subhanahu wa taala sang pemilik keutamaan yang agung. Wa afdhalus salati wa atamu taslim ala sayyidina Muhammadin an-Nabiyil Karim. Kemudian Syekh rahimahullah setelah memuja-muji Allah, maka beliau berselawat kepada Nabi. Maka apa kata beliau? Wa afdhalus salati wa atamu taslim ala sayyidina Muhammadin Nabiyil Karim, yakni semoga seutama-utama salawat dan kesempurnaan keselamatan semoga tetap tercurahkan kepada sayyidina Muhammadin, yakni kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, an-Nabiyil Karim, yakni nabi yang mulia. Maka perhatikan di sini jamaah rahimani rahimakumullah, bahwasanya Syekh rahimahullah beliau mengingatkan kepada kita, terutama Anda wahai para penuntut ilmu, terutama Anda wahai para asatidzah, kita yang mengajarkan kebaikan, bahwasanya kita tidaklah dikatakan hamba yang bersyukur kepada Allah
kalau seandainya kita tidak senantiasa memuji Allah. Maka di dalam masalah ini Syekh mengajarkan kepada kita yang pertama, hendaknya kita senantiasa memuji Allah. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, syarat menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah harus ada 3 hal pada diri kita. Ya, saya ulangi. Syarat apabila kita dikatakan menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah, maka harus ada 3 hal pada diri kita, jamaah. Apa itu? Yang pertama, hendaknya kita meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwasanya segala nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun nikmat tersebut, ya, maka ketahuilah nikmat itu datangnya dari Allah Jalla wa Ala. Berbagai macam kemudahan urusan kita, berbagai macam rezeki yang telah Allah karuniakan kepada kita, baik rezeki itu yang berupa yang tampak oleh kedua mata kita ataukah tidak tampak. Dan ingat, itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ketika Anda meyakini bahwasanya kenikmatan tersebut datangnya dari Allah, maka jangan lupa ketika Anda diberikan nikmat, maka ucapkanlah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, kalimat tahmid, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Ya. Kenapa? Karena apabila seseorang yang dia mendapatkan nikmat dan dia meyakini nikmat tersebut datangnya dari Allah, lalu diaplikasikan dengan lisannya, dia mengucapkan doa, alhamdulillah, segala puji bagimu wahai Allah. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim, syarat yang ketiga. Nah, inilah kebanyakan manusia yang tidak lulus di dalam syarat yang ketiga ini. Ini adalah apa? Syarat yang ketiga ini adalah kata Imam Ibnu Qayyim, engkau harus menggunakan kenikmatan tersebut di dalam ketaatan kepada Allah. Engkau harus gunakan kenikmatan tersebut untuk beribadah kepada Allah. Ketika Allah Jalla wa Ala memberikan kesehatan kepada Anda, salah satu bentuk syukur Anda kepada Allah, Anda gunakan kesehatan tersebut di dalam ketaatan kepada Allah. Ketika Allah telah memberikan rezeki kepada Anda berupa harta yang banyak, maka salah satu bentuk syukur Anda kepada Allah adalah Anda gunakan harta tersebut berinfak di jalan Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kecerdasan kepada Anda, Allah telah memberikan ilmu kepada Anda, maka salah satu bentuk syukur Anda kepada Allah, kepada nikmat tersebut, Anda gunakan ilmu Anda untuk mengajarkan manusia. Anda gunakan ilmu Anda tersebut untuk mengajarkan kaum muslimin. Inilah 3 syarat yang apabila seseorang yang telah melakukannya, maka dia dianggap telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah, harus kita fahami, barang siapa yang telah Allah berikan nikmat lalu mereka bersyukur kepada Allah, maka Allah Jalla wa Ala akan menambahkan nikmat tersebut. Apa kata Allah? La in syakartum la azidannakum. Kalau seandainya kalian bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan, maka niscaya akan aku tambahkan nikmat tersebut. Maka bersyukur. Maka untuk kita, terutama bagi Anda wahai para santri dan kita semuanya para penuntut ilmu, ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan sebuah ilmu kepada kita, jangan lupa untuk apa? Bersyukur kepada Allah, dan jangan lupa untuk kita amalkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, beliau memberikan pelajaran kepada kita untuk apa? Hendaknya kita senantiasa berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, hadirin dan hadirat, subhanallah,
Ya, ketika kita duduk di majelis ilmu, maka kita akan senantiasa berselawat kepada Nabi. Kenapa? Karena Nabi mengatakan bahwasanya orang yang bakhil di antara umatnya adalah mereka yang apabila disebut namaku, kata Nabi, mereka tidak mau berselawat. Maka ketika kita mendengarkan nama Nabi disebutkan, maka hendaknya kita berselawat. Apa bacaan selawat tersebut? Yakni sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, atau Allahumma salli wa sallim alaihi, atau alaihi salam. Dan keutamaan orang yang berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka barang siapa yang berselawat 1 kali kepada Nabi, maka Allah akan berselawat kepada mereka sebanyak 10 kali. Ini sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyran." Subhanallah jemaah. Apa kata Nabi? Man shalla, barang siapa yang berselawat alayya kepadaku, wahidatan, yakni 1 kali, sallallahu alaihi asyran, maka Allah akan memberikan selawat kepadanya 10 kali. Ini menunjukkan tentang apa? Keutamaan orang yang berselawat. Pertanyaannya, apakah Rasulullah membutuhkan selawat daripada kita? Apa jawabannya? Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membutuhkan selawat kepada kita? Apa jawabannya? Apa? Tidak. Rasulullah tidak butuh kepada selawat kepada kita jamaah. Lantas kenapa kita berselawat? Ada yang tahu jawabannya apa? Pertama, ingin terbalasan. Baik, santai. Yang kedua? Apa? Kita membutuhkannya nama santai. Apalagi yang ketiga? Ada yang tahu? Lantas kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membutuhkan selawat daripada umatnya, lantas kenapa kita berselawat kepada Nabi? Apa jawabannya? Tadi kurang tepat. Ya, nilainya 90. Ya. Jawabannya adalah apa? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat dan juga orang yang beriman untuk berselawat kepada nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah di dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 56? Ayat 56, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi." Subhanallah jemaah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya, malaikat Allah, yusalluna 'alan nabi, mereka berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Maka wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, wahai orang yang beriman, apa? Sallu alaihi, ucapkanlah selawat kepada Nabi, wasallimu taslima, dan ucapkanlah keselamatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka subhanallah, tadi dari awal kita mulai kajian sampai ini berapa kali sudah selawat? Banyak ya enggak? Tak terhitung. Kalau seandainya kita belajar ya enggak, dari pagi sampai siang, subhanallah, sudah berapa kali kita berselawat kepada Nabi? Belum lagi di dalam sholat kita, belum lagi ketika kita mendengarkan azan, belum lagi ketika kita doa setelah azan. Subhanallah jamaah, inilah namanya hidup kita dipenuhi dengan keberkahan. Apa itu berkah? Berkah itu adalah banyaknya kebaikan dan tetapnya kebaikan. Maka Al-Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah, setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua, beliau mengucapkan salam dan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dua hal ini jangan kita lupakan ketika kita hendak menulis sebuah buku. Ya, makanya para penuntut ilmu, misalkan santri, misalkan yang hendak menulis catatannya, maka tulis nama Allah, bismillah. Ya. Kalau menulis SMS bagaimana, WA? Misalkan, bolehkah kita tulis bismillah? Ya boleh saja. Ya, maka artinya apa? Dengan menyebut nama Allah kita menulis pesan ini.
dengan menyebut nama Allah, dengan meminta pertolongan, kita mencatat tulisan ini. Ya, nah kita lanjutkan. Kemudian qala musannif rahimahullah, al-munazzali alaihi fi dzikril hakim, yang mana telah diturunkan atasnya, yakni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi dzikril hakim, yaitu apa? Sebagai peringatan yang mulia, yang bijaksana. Maksudnya apa? Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an telah diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang dia tidak beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada Rasulullah, tidak beriman kepada Al-Quran, lalu dia mati di atas kondisi tidak beriman, maka tempatnya di neraka. Apa kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Yakni apa? Walladzi nafsi biyadi Muhammad la yasma'u bi min hadhihi al-ummah yahudiyyun wa nasraniyyun summa yamut wa lam yu'min bima ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, tidaklah mendengarkan salah satu di antara umat ini, baik dia itu Yahudi ataukah Nasrani, kemudian dia mati tidak beriman kepada apa yang telah aku diturunkan. Maksudnya apa? Tidak beriman kepada apa yang telah aku bawa, kecuali tempatnya di neraka. Kita harus yakin jamaah bahwasanya siapapun yang mati bukan di atas Islam, tempatnya di neraka kalau dia telah mati. Tidak usah ragu-ragu. Ya, kita ragu nih orang yang selain Islam masuk neraka atau surga ya? Tidak boleh ragu. Kenapa? Karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman At-Tamimi, salah satu nawakidul Islam, pembatal keislaman, adalah seseorang yang dia ragu tentang kafirnya orang kafir. Dan sebagaimana telah kita saksikan zaman sekarang, banyaknya syubhat Islam liberal yang mereka hendak memberikan syubhat kepada kaum muslimin bahwasanya orang selain daripada Islam dia adalah saudara kita dan mereka juga layak untuk masuk ke dalam surga. Ya, kalau dia mendapatkan hidayah Islam lalu dia mati di atas Islam, maka mereka akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Qalam ayat 4. Apa kata Allah? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Subhanallah jamaah. Apa kata Allah? Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar telah memiliki akhlak yang agung. Perhatikan ayat ini jamaah. Di sini belajar nahu kan? Kitab apa nahu ini pelajari? Hah? Apa? Kalau wa innaka la'ala khuluqin azim, ada berapa taukidnya di dalam ayat ini? Sudah sampai bab tentang taukid? Belum. Di sini ada dua taukid, inna dan la. Menunjukkan apa? Kalau taukid itu bahasanya ada betul-betul benar, sungguh-sungguh. Nah seperti itu, subhanallah. Berarti tidak main-main. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu agung jamaah, subhanallah. Maka di sini diingatkan oleh Syekh Al-Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah, ketika kita mempelajari tentang masalah adab, maka sejatinya kita telah berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena akhlak Nabi itu begitu mulia, subhanallah, begitu agung akhlak Nabi. Jamaah pernah nggak mendengar sebuah kisah? Ya, ada salah seorang sahabat, ya, yang namanya adalah Sumamah binti Usal, Sumamah bin Usal. Pernah dengar kisahnya? Sumamah bin Usal. Siapakah dia? Dia adalah seorang raja Yamamah, bukan Yamamah ya, Yamamah. Raja Yamamah, yang mana dia adalah raja yang salah satunya mendapatkan surat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk masuk ke dalam Islam. Apa yang dilakukannya? Dia tidak menerima Islam dan bahkan dia hendak membunuh Nabi. Dan bahkan dia mengutus pasukannya untuk menyerang kaum muslimin. Bayangkan jamaah, orang yang hendak membunuh kita akhirnya ketahuan dan ketangkap oleh kaum muslimin. Kalau itu posisi kita gimana? Kita bunuh juga enggak? Oh tuh, tidak kalau kita. Tapi kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Sumamah bin Utsal ditangkap oleh sahabat,
Maka apa yang Nabi lakukan? Apakah Nabi membunuh dia? Tidak, jamaah. Lantas apa yang Nabi lakukan? Nabi memerintahkan kepada sahabatnya untuk mengikat Sumamah bin Utsal kemana? Ke tiang Masjid Nabawi. Sudah masuk azan kan? Belum ya? Oh, ada di situ. Nah, bunyikan nanti kalau masuk azan. Mau kita lanjutkan ceritanya? Lanjutkan ya. Nah, dah habis lah. Kita lanjutkan pada episode berikutnya biar penasarannya. Nah, kita cukupkan sampai di sini karena waktu kita telah masuk waktu adzan Isya, ya, dan insyaallah nanti akan kita lanjutkan mukadimah yang kedua daripada kitab ini dan akan kita melanjutkan kisah daripada Sumamah bin Utsal menunjukkan tentang bagaimana keagungan akhlak daripada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kita cukupkan dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.